Warga Ambon titip harapan kepada calon pemimpin terpilih. Warga Kota Ambon menaruh harapan besar kepada calon kepala daerah terpilih baik untuk jabatan Gubernur Maluku maupun Wali Kota Ambon. Masyarakat berharap visi dan misi yang disampaikan selama kampanye dapat direalisasi dalam bentuk program pembangunan yang nyata. Berbagai sektor menjadi perhatian utama warga seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Salah satu isu mendesak adalah penataan Pasar Mardika yang selama ini menjadi masalah utama di Kota Ambon. Moret Sahartira, salah satu pedagang Pasar Mardika yang ditemui di lokasi Pasar Mardika, menuturkan harapan dirinya mewakili para pedagang agar nantinya pemimpin yang baru terpilih dapat merealisasikan janji kampanye masing-masing, terutama mengenai nasib para pedagang di Pasar Mardika. Semoga dengan pemerintah baru ini dia bisa merubah dalam kondisi apapun terkait dengan kondisi pasar khususnya ya. Karena kita ini masyarakat profesinya kan pedagang kaki lima. Ya, mudah-mudahan harapan kami ke depan Kota Ambon ini lebih baik lagi. Selain itu, masyarakat juga menyoroti pengelolaan sampah dan kemacetan lalu lintas yang semakin memburuk, serta kondisi jalan yang dinilai masih kurang memadai. Levi Adam, salah satu warga Kota Ambon, menyampaikan harapannya agar gubernur maupun wali kota terpilih dapat memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan. Warga berharap ada peningkatan fasilitas sekolah dan penyediaan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dan ia juga berharap semua janji yang disampaikan saat kampanye, baik itu wali kota maupun gubernur, dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Sangat bangga karena wali kota sudah pernah menjalankan punya misi yang baru akhir ini. Makanya kata warga Taraki sangat bangga dengan Bodewin, bahkan juga gubernur yang baru ini. Harapan Ibu? Ya semoga Ambon ini maju selalu. Tidak bisa mungkin sebagai masyarakat yang miskin, tanggap beta minta mungkin wali kota punya janji-janji itu bisa terlaksanakan, bahkan juga gubernur. Selain pendidikan, kesejahteraan ekonomi juga menjadi perhatian. Warga ingin pemimpin mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mendukung usaha kecil, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sebagai salah satu pedagang Pasar Mardika, dirinya berharap wali kota terpilih maupun gubernur terpilih untuk dapat mengambil langkah yang bijaksana dalam menata Pasar Mardika agar pedagang dapat berjualan dengan tenang dan tertib. Minta dari Bapak Gubernur terpilih dan Wali Kota terpilih bisa lebih baik lagi untuk ke depan menuju ke era pembangunan lebih bagus. Kedua, kalau boleh bisa pasar ini bisa diperhatikan baik-baik, kemudian masyarakat juga bisa mendapat hasil yang menunjang. Karena masyarakat selama berjual di pasar baru itu, masyarakat kewalahan. Nilai jualnya tidak ada, nilai barangnya mahal, makin meningkat, nilai belinya menurun. Banyak para pedagang, basura-basura pedagang ini banyak kewalahan. Senada dengan itu, Abdullah Ohorela yang juga salah satu pedagang di lokasi Pasar Mardika menyampaikan harapan yang sama atas penyelesaian persoalan Pasar Mardika yang hingga saat ini belum terrealisasikan, agar ke depan pedagang dapat berjualan dengan tenang tanpa harus digusur setiap hari oleh petugas. Ia mengaku jika Pasar Mardika dikelola dengan baik, akan memberikan dampak baik bukan saja bagi pedagang, tetapi juga bagi pendapatan asli daerah, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dan Maluku. Daripada kami pedagang Pasar Mardika dengan adanya gubernur terpilih dan wali kota terpilih, mudah-mudahan mereka bisa melihat ke bawah terhadap pedagang kaki lima yang sekarang ini lagi susah ya dengan berjual. Untuk itu harapan daripada pedagang sekalian, kalau bisa dengan adanya pemilihan gubernur yang baru atau wali kota yang baru, bisa jadikan ini Pasar Mardika dengan baik, Pak. Itu saja harapan daripada kami pedagang kaki lima yang ada di Pasar Mardika.
Berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, pasangan Hendrik Abdullah unggul dalam pemilihan Gubernur Maluku 2024 dengan raihan 51%. Menurut data Maleo Institute, pasangan Murad Ismail Michael Watimena memperoleh 26,78% suara, sementara pasangan Jeffrey Rahawarin Abdul Muti Kaliobas meraih 22,21%. Di tingkat Kota Ambon, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bodwin Watimena Eli Toisuta Paslon Beta unggul dalam hitung cepat Pilkada Kota Ambon 2024. Maleo Institute mencatat Paslon Beta meraih 40,98% suara, diikuti Yance Weno Bakri Syarif Asyatri dengan 34,73%, Agus Ririmase M. Novan Lim dengan 19,88%, dan Tadi Salampesi Emily Domingus Luhukai dengan 4,41%. Perlu diingat, hasil quick count ini bersifat sementara dan bukan hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memulai rekapitulasi manual pada Rabu 27 November 2024 hingga Senin 16 Desember 2024. Hasil akhir Pilkada 2024 akan diumumkan oleh KPU setelah proses rekapitulasi selesai. Masyarakat diimbau untuk bersabar untuk menunggu hasil resmi dari KPU sebagai acuan final pemenang Pilkada Maluku.